1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saja. Nanti akan saya jelaskan satu perikop sampai 25. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel di Perjanjian Lama. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saja. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Di Perjanjian Lama. Baik, saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, kita bergantian membacakannya. Amin. Haleluya. Baik. Judulnya di sana Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, dua dan dilawan mereka, dan tidak membunuh seorang pun. Mereka berdiri sejajar, kemudian berjalan ke jalan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia sampai mereka tidak pernah lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Jezreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat tercibir karena rakyat mengatakan hendak melamar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah menikahi masing-masing dari anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian berkata Daud kepada Tuhan, katanya, rasa aku ingin datang lembaran itu akan dapat tangannya itu susun, dan dia berkata-kata, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan menyusun mereka dan membebaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Beor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 10. Maka Daud melanjutkan kejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang bergerak untuk meninggalkan spesies itu. Puji Tuhan. Nanti akan saya jelaskan ya tentang kisah ini. Apakah Daud bisa mengalahkan bangsa Amalek ini? Saya akan berikan tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah dalam keadaan terjepit dan tertekan, apakah kita tetap berserah kepada Tuhan? Dalam keadaan terjepit dan tertekan, apakah kita datang kepada Tuhan atau lari daripada Tuhan? Masalah persoalan itu di dunia ini pasti ada. Dan masalah persoalan itu berbeda-beda dalam setiap manusia. Persoalan-persoalan yang kita alami beda dengan persoalan-persoalan orang lain. Kenapa? Karena sesuai dengan pemberian masalah itu kepada mereka. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana respon kita, tanggapan kita ketika kita menghadapi masalah persoalan? Seperti Daud ini. Daud ini dalam keadaan terjepit dan tertekan, ingin dilempari oleh tentaranya itu. Kenapa? Ketika mereka mengalahkan kota Lakis,
menang mereka. Tapi mereka pulang mereka dengan tentara 600 orang itu. Maka mereka melihat ke kota Ziklag terbakar habis. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka melihat tidak ada istri dan anak-anak mereka dan harta mereka habis semua. Maka tentara berkata menangis dan menangis mereka semua. Waduh, kita menang tapi kota kita habis diambil oleh bangsa Amalek. Mereka menangis terseduh. Mari kita ambil batu, kita lempar ini Daud. Gara-gara dia, semua istri dan anak kita ditawan oleh bangsa Amalek. Coba bayangkan, terjepit dan tertekan. Artinya apa? Sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Wah, bahaya itu ya. Makin terperosok, makin terperosok, makin terperosok. Bayangkanlah itu, Bu. Inilah yang dialami oleh Daud. Dia ini dilempari oleh tentaranya itu. Tadi menang dari sana, sekarang ingin dilempari oleh tentaranya. Tapi kita lihat bagaimana sikap Daud dalam menghadapi masalah ini, dalam menghadapi persoalan ini. Apakah dia lari dari Tuhan? Kita baca tadi. Maka apa yang terjadi saudara ketika mereka datang? Wow, mari kita lempari dia dengan batu karena masalah ini. Tetapi Daud apa yang dilakukannya? Yang pertama, dalam keadaan terjepit dan tertekan, apa yang dilakukan Raja Daud ini? Masalah bertubi-tubi, masalah silih berganti dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dilakukan Raja Daud ini. Yang pertama, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, ayat 6 dikatakan di sini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu sedih pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi kita lihat sikap Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam keadaan terjepit dan tertekan, dia datang menguatkan kepercayaannya. Haleluya. Maka kita katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pertolongannya hanya datang daripada Tuhan. Dalam keadaan apapun dalam hidup kita, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Artinya apa? Dia tidak kecut dan tawar hati ketika ada persoalan itu. Dia tidak bimbang, dia tidak takut. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa artinya menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Artinya dia tetap tenang dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia kuatkan kepercayaannya. Tuhan, sekalipun ini tentara ini melempari saya dengan batu, sekalipun istri dan anakku dan semua harta sudah ludes, dia datang menguatkan kepercayaannya. Tuhan, Engkau andalanku. Tuhan, Engkau pengaduanku. Dia tetap kuat kepercayaannya. Amin, haleluya. Jangan kita ketika ada masalah jadi bimbang kepercayaannya, kurang percaya dirinya kepada Tuhan. Orang yang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, dia tidak pernah menjauh dari Tuhan. Dia tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidupku ini, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin, haleluya. Senang, susah, sakit, sehat, kaya dan miskin, apapun kondisi kita, mari kita tetap kuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kita tidak jadi percaya kepada Tuhan. Jangan menjadi bimbang dan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan.
sekali Yesus Kristus Tuhan tetaplah Tuhan. Amin. Ini yang dilakukan Daud. Dia menguatkan kepercayaannya. Dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun masalah ini ada, sekalipun masalah ini tidak habis-habis, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Di balik masalah persoalan yang kita hadapi itu, ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kita. Ini yang lakukan Daud. Dia menguatkan kepercayaannya, tidak ragu dan tidak bimbang. Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Karena Tuhan berkata, ketika engkau ikut aku, semua masalah beres. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Tuhan Yesus Kristus berkata, tidak pernah berkata, kalau engkau ikut aku, masalah tidak ada masalah. Masalah persoalan akan selesaikan. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Dan Tuhan tidak berkata, kalau ada masalah persoalan langsung beres. Tidak. Tetapi Tuhan izinkan masalah itu dalam hidup kita. Tuhan izinkan. Apakah ini tetap percaya kepada aku atau tidak? Apakah ini langsung menjauh daripada aku atau tidak? Tuhan menguji lewat masalah itu, persoalan itu. Apakah dia menguatkan kepercayaannya, tetap percaya enggak kepada Tuhan atau tidak? Orang yang tidak menguatkan kepercayaannya, dia akan ragu dan bimbang dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia akan mengandalkan orang pintar, dia akan mengandalkan dukun paranormal, dia akan mengandalkan orang-orang kaya. Ini tidak menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia lari dari Tuhan. Tetapi orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ketika ada masalah persoalan dalam dirinya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena dia tahu dalam Roma pasal 8 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Artinya apa? Di balik masalah persoalan itu Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Bahkan dia akan berkata, masalah persoalan ini tidak melebihi kekuatanku. Karena persoalan yang ku alami ini, masalah yang ku alami ini setimpal dengan kekuatan iman. Haleluya. Ini, mari kita kuatkan kepercayaan kita. Jangan bimbang dan ragu ketika ada persoalan, apalagi dalam keadaan terjepit dan tertekan. Haleluya. Jangan kita tetap menjadi loyo dan kendor mengikuti. Jangan sebaliknya. Kita yakin dan percaya, orang yang menguatkan kepercayaannya itu dia yakin di balik masalah persoalan ini ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada. Haleluya. Itu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Sama seperti Mesak, Abednego dan Sadrak. Apa dia bilang? Dia menguatkan kepercayaan. Dengar ya, Tuhan Ibu Raja dan Nebukadnezar. Sekalipun Tuhan Allah yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Dengar Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah kepada Tuanku Raja dan patung yang engkau buat itu. Ini yang menguatkan kepercayaannya. Sekalipun pada hari ini saya belum sembuh, sekalipun pada hari ini masalahku belum kunjung-kunjung selesai, sekalipun masalah ini bertubi-tubi, ingat, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Haleluya. Itulah iman yang kuat. Itulah iman yang menguatkan kepercayaannya. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun saya belum diberkati hari ini, sekalipun masalah ini tidak habis-habis, sekalipun doaku pada hari ini belum dijawab oleh Tuhan, aku akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Ini yang lakukan Daud. Sekalipun tentara ingin melempar batu dengan batu, sekalipun istri dan anak-anak kita sudah diambil oleh bangsa Amalek, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Coba ngomong pikirannya, tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya.
Muna proses itu untuk paranormal adalah orang pintar. Haleluya. Nah moto-moto ini. Jadi mau dukun paranormal ini, mau masa gimana sungguh diubah, nanggu diubah. Akan dukun paranormal ini. Aliyah ado tumbal ini, tumbal dah bisa sama istri, anaknya bisa sama cucu dan anaknya sudah itu tumbal dah kita. Ditarik dulu, ditarik iblis itu. Aliyah mau kita percaya kepada Tuhan, dosa diampuni, disembuhkan, kita diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ini, mari tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun masalah ini datang silih berganti, sekalipun tidak kunjung-kunjung aku diberkati, tidak kunjung-kunjung aku sehat dan sembuh, ingat, aku akan tetap percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Inilah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, harus aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Tuhan menjawab Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua, Daud dia bertanya kepada Tuhan. Apa artinya bertanya kepada Tuhan? Dia datang berdoa kepada Tuhan Allah. Haleluya. Ketika kita percaya, jangan lupa, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan kita, menyerahkan seluruh masalah kita, menyerahkan seluruh pergumulan kita, kesulitan kita, apapun itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Daud itu dia tidak datang kepada orang-orang tentara itu lagi, karena tentara itu ingin melempari dia dengan batu. Dia tidak datang kepada pengawalnya. Bagaimana caranya? Tidak. Ambil baju ekor. Aku akan datang kepada Tuhan, kepada Imam Abiatar. Ayo, diambil, pakaikan itu, dan dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada dukun paranormal. Jangan bertanya kepada rumput yang bergoyang. Haleluya. Amin. Semuanya sia-sia. Tapi kita bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita bertanya kepada Tuhan? Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kita menyerahkan pergumulan kita. Kita menyerahkan persoalan kita. Apapun itu. Mari kita datang kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya, yang mempunyai emas dan perak dan segala kuasa di bumi dan di surga ada di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu. Datang kepada Tuhan, berseru. Maka dikatakan dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahu hal-hal yang tidak kau ketahui dan pahami. Bahkan dikatakan dalam Mazmur, berserulah kepada waktu kesesatan, maka aku akan meluputkan engkau. Haleluya. Berseru kepada Tuhan. Jangan andalkan orang lain. Haleluya. Jangan andalkan orang pintar. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Karena dikatakan firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ini, mari kita datang seperti Daud ini. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Tuhan berkata, haruskah aku mengejar gerombolan itu Tuhan? Kata Daud. Dia berdoa, bisakah ku kejar gerombolan bangsa Amalek itu Tuhan? Di manakah mereka? Maka Tuhan berkata, kejarlah, engkau dapat menyusulnya. Haleluya.
Dan apa yang terjadi kita baca nanti, dikejar, dan bangsa Amalek itu dikejar dan dapat dirampas semua istana dan harta-harta mereka. Mari kita terus berseru kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ada orang berkata seperti ini, kita tidak usah pergi ke dokter, nggak usah pergi ke rumah sakit, nggak usah pergi ke bidan, nggak usah pergi ke dokter kalau kita sakit. Loh, siapa bilang nggak boleh kita ke dokter? Siapa bilang kita nggak bisa ke rumah sakit, ke bidan? Boleh, karena bidan dulu paranormal orang pintar beda dengan dokter dan para bidan itu, karena itu diperoleh dari sekolah, dari ilmu pendidikan sekolah. Tidak ada di situ ikut dengan mistik, tidak ada di situ dipelajari itu dengan ilmu-ilmu gaib. Tidak ada ilmu gaib di situ, tidak ada ilmu dari dunia, dari iblis itu tidak ada. Makanya ada pendeta bilang, kalau kau sakit tetap berdoa, apapun penyakitmu berdoa, berdoa saja, berdoa. Cari Tuhan. Kalau imannya kuat berdoa. Tapi kalau enggak imannya kuat, mari pergi ke dokter. Haleluya. Kalau iman kita kuat, mari tetap berdoa. Tapi kalau enggak kuat, mari kita datang. Karena jalannya itu beda. Tidak ada ilmu mistik di situ. Tidak ada ilmu-ilmu gaib di situ. Haleluya. Amin. Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Ada yang begitu. Tidak berubah, berdoa sajalah, berdoa sajalah, berdoa pasti sembuh. Udah pasti tinggi, berdoa saja, mati konyol. Tuhan beri hikmat buat kita. Amin, haleluya. Tuhan beri hikmat buat kita. Kalau iman kita kuat boleh. Haleluya, amin. Ada waktu itu pendeta di Jakarta tidak mau ke rumah sakit. Dia kena COVID. Kena COVID, Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak COVID itu kalau kena COVID ini sesak napas dan batuk-batuk, demam, dan daya tahan tubuh langsung lemah. Itu kalau kena COVID itu sebentar saja langsung tersumbat jantung. Itu kena COVID. Puji Tuhan kita di sini nggak kena COVID. Amin, haleluya. Banyak pendeta di Jakarta meninggal karena COVID. Banyak pendeta, bisa merinding juga banyak. Dokter juga, ada dokter kena COVID. Kira-kira 2 jam, 3 jam aja meninggal kena COVID. Dokter jantung kena COVID. Waktu itu kita datang melihat. Bayangkanlah itu. Ini hamba Tuhan, ini pendeta terkenal. Tidak usah berdoa saja, berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba susah, ada istri, bawa dokter. Di tengah jalan dibawa dokter, tiba-tiba di tengah jalan sudah dibunuh. Kalau tidak kuat imannya, mari kita berdoa. Haleluya, mari kita ke dokter. Haleluya. Tapi kalau kuat iman, jangan ke paranormal. Haleluya, amin. Kalau kita ke dukun paranormal, dosa makin bertambah, penyakit tidak sembuh, dan masalah tidak selesai. Kita makin menjauh dari Tuhan. Itu akibat. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, dosa diampuni, penyakit kita disembuhkan, bahkan pemulihan akan terjadi dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ini Daud, dia bertanya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau lakukan ini? Apakah kau akan mengejar mereka gerombolan itu? Tuhan menjawab, kejar dia. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan yang kita serukan. Karena Dia yang punya, yang berkuasa di bumi dan di surga. Itulah Raja Daud. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka Daud mengejar gerombolan itu. Dan mereka melihat ada mereka di sungai Bekor. Haleluya. Maka dikatakan di sini, Daud ini dia langsung mengumpulkan 600 orang itu. Kan tadi 600 orang tentara itu yang berperang di kota Lapis
Ternyata yang datang, yang ikut mengejar itu bukan 600 lagi, tinggal 200 orang. Cuma 400 orang aja yang ikut. Capek aku. Mengejar lagi capek. 200 orang tentara tinggal 400 bersama itu. Ayo kita kejar. Ketika mereka mengejar, ada satu orang budak bangsa. Nanti saya ceritakan sekarang. Saya ceritakan kisahnya semua. Ada budak orang Amalek itu yang sakit-sakit ditinggalkan. Tidak diurus mereka. Mereka sudah dibawa tawanan, dibawa semua. Dan mereka ketemu, siapa engkau? Saya budak orang Amalek itu. Engkau tahukah mereka yang membawa istri dan anakku? Iya. Di mana? Kau nggak pernah? Di mana dia? Mereka sudah di sana. Tapi ada permintaanku. Jangan engkau bunuh aku. Jangan engkau apa-apakan aku. Aku orang sakit-sakitan. Mereka tinggalkan aku di sini. Datang jauh. Suruh tentaranya itu. Kasih makan. Obati lukanya. Kasih makan. Daud, keadaan terjepit dan tertekan, masih suka menolong orang lain. Haleluya. Itu Daud. Sudah terjepit dan tertekan, istananya sudah ditawan, tapi ada orang yang sakit di situ, yang ditinggalkan orang Amalek itu. Kasih makan, obati dia. Oke, tetap. Kamu tidak akan kami apa-apain dan tidak akan bunuh. Kami akan mengejar. Ya Tuhan, kejar. Ketika mereka mengejar, ternyata mereka berkemah. Mereka berpesta ria di situ. Apa yang terjadi? Mereka pagi-pagi buta langsung mengejar semua orang Amalek ini. Mereka bunuh semua dan lari semua, dan istri dan anak-anak mereka ikut mereka ambil semua, dan harta semua diambil kembali. Dan harta orang Amalek itu diambil. Tuhan beri kemenangan bagi mereka. Haleluya. Ternyata ketika mereka pulang, dia bawa istri dan anak mereka semua tadi yang ditawan itu, dibawa harta semua. Mereka pulang lagi ke kota Ziklag. Ternyata yang 400 itu berkata, gak usahlah kita kasih jarahan ini, gak usah kita kasih jarahan ini kepada mereka yang 200 orang itu. Kata tentara yang 400 orang itu, capek-capek kita berperang melawan mereka, capek-capek kita yang 200 orang tinggal di situ enak-enak makan tidur. Kita yang berperang ini mengalahkan orang Amalek itu. Maka Daud mendengar itu. Tidak boleh begitu. Saudara-saudara, tidak boleh begitu. Sekalipun mereka tidak ikut yang 200 orang itu, hanya kita 400 orang, tidak boleh. Kita harus kasih, yaitu rampasan ini, harta ini harus kita bagi kepada mereka. Karena mereka ikut melindungi kita juga dan menjaga kita. Haleluya. Itu Daud dalam keadaan terjepit dan tertekan, dia mampu memberkati orang lain. Maka dikatakan di ayat terakhir, mulai dari saat itu sampai seterusnya, orang Israel sekalipun tidak ikut perang, kalau ada rampasan dibagi semua. Itu suatu ketetapan sampai sekarang. Artinya apa? Yang ketiga, setelah kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, apa yang kita lakukan dalam keadaan terjepit dan tertekan? Mampukah kita memberkati orang lain dalam keadaan kita tertekan dan terjepit? Haleluya. Mampukah kita saluran berkat ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita sakit, ketika kita dalam keadaan susah? Mampukah kita memberkati orang lain? Haleluya. Dalam keadaan terjepit dan tertekan, mampukah kita memberkati orang lain? Ini Raja Daud. Ini susah dilakukan orang. Ngapain kita kasih sama dia? Saya aja susah. Saya aja kekurangan, mau memberkati. Susah kalau bukan roh Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Kalau bukan roh Tuhan yang bekerja dalam Roh Kudus, susah sekali. Aku aja kekurangan, tapi Tuhan mengajarkan buat kita dalam keadaan terjepit dan tertekan, kita harus berani memberkati orang lain. Haleluya. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan buat kita. Tuhan akan memberkati kita dan menyertai kita dan melindungi kita. Haleluya. Mari kita berani memberkati orang lain dalam
Jangan memperkaya diri sendiri. Ada orang yang menderita dan sakit tidak mau menolong. Haleluya. Mari kita percaya ada pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan akan menyertai dan memberkati. Haleluya. Saling mendoakan, saling memberkati, saling melengkapi, saling membangun, saling menghibur, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Itu memberkati Bapak Saudara. Mungkin tidak ada berkat dari kita secara finansial, boleh kita datang memberikan nasihat buat dia. Boleh kita menguatkan dia dengan kata-kata firman. Boleh kita datang kepada orang itu, mengingatkan dia supaya tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Atau mendoakan dia. Haleluya. Amin. Itu. Maka berkat Tuhan akan mengalir buat kita. Seperti kita kan tidak tahu kita jemaat ini sakit atau boleh memberitahukan kepada kita supaya kita datang untuk mendoakannya. Kita datang menjenguknya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita tidak tahu apakah yang mereka itu sakit atau susah apa. Kasih tahu sama kita. Kita datang mendoakannya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya. Ini mari kita terbeban kepada hati orang lain. Kalau mau mati kek, mau hidup terserah. Emang gue kepikirin. Itu bukan orang yang memberi dalam keadaan kesulitan. Ini, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama, apa yang kita lakukan dalam keadaan terjepit dan tertekan? Yang pertama, mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah lari dan bimbang dan ragu, tetap percaya sampai selama-lamanya kepada Tuhan. Seperti Daud ini. Raja Daud itu sampai mati dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Allah. Dia berkata kepada anaknya Salomo, ingat anakku, seperti yang kau lakukan tetap percaya kepada Tuhan Allah. Jangan engkau pernah meninggalkan Tuhan Allah sampai mati, sampai hidup seperti yang kau lakukan ini. Tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan Allah itu seperti yang kau lakukan sampai hidup. Itu Daud. Itu pesan terakhir dia ketika dipanggil. Tetap taat dan setia. Tetapi kalau engkau tidak taat dan setia, menyimpang tidak percaya kepada Tuhan, maka kerajaan ini tidak kokoh daripada. Itu pesan terakhir Raja Daud. Dia sampai akhir hidupnya tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Makanya dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu Daud. Dia tidak pernah lari, dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya, tapi dia tetap berpengharapan kepada Tuhan seumur hidupnya. Yang kedua, tetap bertanya kepada Tuhan, tetap berseru, tetap berdoa kepada Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya. Jangan cari yang lain untuk memberikan solusi yang bagi kita. Yang pertama Tuhan kita dan seterusnya. Haleluya. Amin. Yang ketiga, beranikah kita dalam keadaan susah, sulit, menderita, memberkati orang lain? Haleluya. Kita harus berani Bapak Ibu Saudara. Maka berkat Tuhan akan mengalir bagi kita semua. Dan kemenangan demi kemenangan seperti Daud ini, Tuhan tolong dan berkati sampai akhir hidupnya. Haleluya. Itulah firman yang saya bagikan. Biarlah firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita sampai Tuhan kembali menjemput kita. Jangan lari dari masalah persoalan. Hadapi masalah persoalan itu bersama dengan Tuhan. Hadapi apa yang kita alami itu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Kita cari Tuhan, kita andalkan Tuhan seumur hidup kita. Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik buat kita. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang firman ini memberkati dan menguatkan